Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 September 2020 kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelumnya, seperti biasa, saya minta kameranya tolong dinyalakan semua. Ini sambil menunggu yang lain, masih 14 orang yang bergabung dengan kita. Kameranya tolong dibuka. Kameranya dibuka, tapi mikrofonnya dimatikan. Baik, sambil menunggu yang lain, kita coba untuk mengulang pelajaran pekan lalu. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur pembentuk iklan dan juga tentang jenis-jenis iklan. Masih ingat unsur-unsur pembentuk iklan apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Dibuka catatannya. Unsur-unsur pembentuk iklan. Yo. Ada 6. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Muhammad Fadel. Nyalakan mikrofonnya. Unsur-unsur pembentuk iklan. 1. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang suatu iklan. 2. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. 3. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. 4. Penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang terjadi sasaran atau objek iklan. 5. Efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. 6. Umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Masya Allah. Ya, bagus. Jadi unsur pembentuk iklan ada 6. Yang pertama sumber, yang kedua pesan, ketiga media, keempat penerima, kelima efek, dan keenam umpan balik. Pekan lalu sudah kita bahas secara lebih detail unsur-unsur pembentuk iklan. Kemudian pekan lalu juga ada satu bahasan lagi tentang jenis iklan. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis iklan? Ya, Muhammad Zaidan. Tafadhol. Jenis iklan. Ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan penawaran berbagi jadi 2, iklan strategis dan iklan taktis. Masya Allah, bagus. Jadi jenis iklan
Kalau dilihat dari isinya, itu ada 3. Yang pertama iklan pemberitahuan, yang kedua iklan pelayanan masyarakat, dan yang ketiga iklan penawaran. Iklan penawaran sendiri terbagi menjadi 2, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Ini Muhammad Uzaimi bertanya, halaman berapa Ustadz? Di buku paket, kalau iklan jenis-jenis iklan tadi ada di halaman 44-45. Sekarang tolong dibuka buku paketnya di halaman 44. Buku paket halaman 44. Di sini ada contoh iklan pemberitahuan di halaman 44. Nah, ini iklan pemberitahuan. Diberitahukan kepada halayak ramai bahwa per tanggal 31 Juli 2015 cabang perseroan terbatas PT Maju Mundur dan seterusnya. Ini contoh dari iklan pemberitahuan. Iklan layanan masyarakat, contohnya ini yang ada gambar lebah. Ayo peduli pajak. Iklan layanan masyarakat biasanya dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya bisa menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu atau mendidik masyarakat terhadap suatu pola hidup. Kemudian yang ketiga, iklan penawaran, contohnya ada di halaman 45. Yang ditawarkan di sini adalah lowongan pekerjaan. Tidak menawarkan produk, tapi lowongan pekerjaan. Oke, itu tadi ringkasan atau pengulangan dari apa yang sudah kita bahas pekan lalu. Pekan ini insya Allah Ustadz akan melanjutkan lagi dengan jenis-jenis iklan dan dilanjutkan dengan penggunaan bahasa di dalam iklan. Dan kalau waktunya sempat juga nanti tentang penggunaan pembuatan iklan. Baik, akan Ustadz share tayangannya. Ini materi pekan lalu. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Jadi yang pembagian ini adalah berdasarkan isinya. Ada 3 seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian yang berikutnya, nah ini jenis iklan berdasarkan pola penyajian. Terbagi menjadi 2. Ini kalau menurut buku paket kalian di halaman 41 sampai 43. Jadi terbagi menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak dan iklan elektronik. Media cetak, iklan media cetak mempunyai 3 jenis iklan. Yang pertama adalah iklan baris, kedua iklan kolom, dan ketiga adalah iklan display. Apa itu? Penjelasannya ada di buku paket kalian. Coba dibuka buku paketnya di halaman 42. Sudah? Nah, di halaman 42, iklan media cetak
Ada contoh iklan baris di halaman 42. Kenapa ini? Bentar. Saya buku paketnya tidak ada. Yang buku paketnya tidak ada bisa melihat di tayangan. Tapi di tayangan Ustadz sengaja tidak memberikan contoh-contohnya karena Ustadz juga ingin kalian membuka buku paket. Gak apa-apa untuk saya. Iklan baris itu contohnya ada di halaman 42. Ini biasanya di koran. Jadi iklannya hanya terdiri dari beberapa baris. Ustadz bacakan contoh di sini. Jual rumah semi villa luas 174 BT 4 buah, terus ada kolam. BT ini biasanya ruang tidur, tapi biasanya kalau yang disebutkan di iklan baris itu selain ruang tidur, biasanya juga kamar mandi. Kemudian Ustadz ulangi, jual rumah semi villa luas 174, tempat tidur 4 buah, ada kolam, air bagus, cocok untuk peristirahatan. Hubungi 3283799 TP. TP ini tanpa perantara. Kalau diperhatikan di contoh tersebut, banyak kata-kata yang disingkat. Ada yang tahu kenapa disingkat menggunakan singkatan? Silakan kalau ada yang tahu menjelaskan. Kenapa kok banyak singkatan? Di sini jual RMH, kenapa tidak ditulis rumah? Luas ditulis LS. Macam-macam di sini. Cocok CCK. Contoh yang kedua juga sama. Terbatas. Ya. Siapa tadi yang Karena menjawab? Siapa? Rafif, silakan. Jadi gara-gara disingkat tuh karena terbatas tempat penulisannya. Tempat penulisannya terbatas. Masya Allah. Betul. Kenapa terbatas? Ada kaitan dengan apa keterbatasan ini? Namanya iklan baris. Jadi biayanya itu dihitung per baris. Semakin banyak baris kalimat kita, uang yang kita bayarkan juga semakin banyak. Makanya digunakan singkatan supaya bisa cuma sedikit baris saja. Supaya biayanya juga lebih murah. Itu pertimbangan kenapa banyak menggunakan singkatan. Kalau ini tadi baris. Yang kedua itu iklan kolom. Kalau iklan kolom lebih besar dari iklan baris. Tentunya juga biayanya lebih mahal. Kalau kita melihat koran atau majalah, koran biasanya ada banyak kolom-kolom. Nah, kalau baris itu hanya baris, kalau kolom dia dalam satu kolom atau 2 kolom. Contohnya seperti di halaman 43. Ini contoh iklan kolom. Walk-in interview. Dibutuhkan PW. Apa ini PW? Apa kira-kira PW? Posisi wena? PW.
Tidak ada yang tahu? PW adalah pria atau wanita. Karena ini lowongan kerja, jadi bisa ikhwan maupun akhwat yang daftar. PW, pria garis miring wanita. Marketing kargo berpengalaman, LMRN, lamaran, BW, bawa, langsung jam 10 sampai dengan jam 2 siang. PT Dimensi 7 Kargo, Komplek Istana Kawaluyaan, Ruko nomor 12A. Telepon seperti yang tertera. Lebih besar karena bentuknya sudah kolom. Jadi yang dihitung itu nanti bukan lebar kolom, tapi panjang kolomnya. Berapa senti ke bawah dia mengambil. Tapi lebar kolom juga bisa. Kalau dia menggunakan 2 kolom, dia lebih mahal lagi. Ini yang disebut iklan kolom. Orang biasanya tetap menghendaki supaya membayar murah. Makanya digunakan singkatan-singkatan. Karena biaya memasang iklan itu mahal. Jadi orang banyak menggunakan singkatan. Kemudian yang ketiga adalah iklan display. Iklan display itu contohnya seperti yang beberapa pekan lalu kita bahas. Sebentar, saya cari. Nah, ini contoh iklan display. Masuk media cetak, sudah dicetak, kemudian di-display. Di-displaynya di pinggir jalan. Atau kadang di sepanjang trotoar. Ini namanya iklan display. Atau ditempel di tempat-tempat umum. Jadi iklannya dicetak tapi tidak melalui media massa. Tetapi melalui display. Biasanya di toko-toko itu banyak menggunakan iklan display. Afwan, ada yang mengganjal di tenggorokan. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang ini iklan media massa? Sebelum Ustadz lanjutkan, iklan media cetak, ada iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Kalau tidak ada, kita memasuki jenis yang kedua, iklan elektronik. Bedanya, kalau iklan media cetak, iklannya dicetak. Jadi ada barang yang bisa dipegang. Atau kalau istilah bahasa Inggrisnya ada hard copy. Kalau iklan elektronik tanpa dicetak, tidak ada hard copy-nya, tidak bisa dipegang, hanya bisa didengar atau dilihat. Iklan elektronik ini meliputi 3 hal yang berkaitan dengan media. Yang pertama, kalau dia melalui media radio, maka masuk ke dalam kategori iklan radio. Yang kedua, kalau dia melewati media televisi, maka menjadi iklan televisi. Yang ketiga, kalau dia melalui media film, maka disebut iklan film. Kalau iklan film, ditayangkannya di bioskop-bioskop.
Biasanya sebelum film tayang, itu ada iklan-iklan. Tapi santri Intan Ilmu diharapkan untuk tidak menonton di bioskop. Dan juga diharapkan untuk membatasi diri menonton televisi. Jangan menonton drakor, drama Korea, atau sinetron. Itu. Kalau menonton televisi, tonton televisi roja atau televisi dakwah yang lainnya. Jangan televisi umum karena isinya banyak gosip. Tidak ingin menjadi ibu-ibu penggosip kan? Untuk santri Intan Ilmu. Ya. Iklan radio yang pertama, ini sekarang sudah tidak terlalu banyak masyarakat yang mendengarkan radio. Ada, tapi tidak sebanyak dulu. Kalau dulu, itu banyak sekali yang mendengarkan radio. Jadi iklan radio biasanya mengandalkan suara. Karena dalam radio kita hanya mendengarkan. Kalau membuat iklan radio, berarti kita buat iklan bagaimana yang menarik buat pendengaran kita. Apakah suara orang yang menyampaikan iklan, suara yang tidak harus bagus, tapi menarik perhatian. Karena kadang ada iklan pakai suara orang cempreng, tapi menarik perhatian. Tujuan iklan adalah menarik perhatian. Kemudian juga perlu dipikirkan kata-kata yang disampaikan. Nanti dalam bahasan kaidah kebahasaan di dalam iklan akan insya Allah Ustaz sampaikan bahasa yang seperti apa yang perlu dibuat untuk iklan. Kemudian iklan televisi, ini sekarang banyak sekali karena banyak sekali orang yang menonton televisi. Yang menjadi tujuan utama pemasang iklan untuk saat ini di televisi. Kemudian film. Sebenarnya ada satu lagi yang belum tercantum di buku paket. Apa kira-kira? Di iklan elektronik yang keempat. Ada yang tahu selain radio, televisi, film, apa lagi? Tidak ada yang tahu? Yang biasa browsing internet pasti akan melihat banyak iklan di media internet. Nah, itu adalah jenis iklan elektronik yang keempat. Yang D itu iklan internet di website. Kadang di blog pribadi, di vlog-vlog pribadi, atau di blog-blog pribadi, banyak sekali iklan. Jadi yang keempat itu iklan internet. Jadi di buku tidak disebutkan, tapi Ustadz tambahi ada yang keempat, itu iklan internet. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan bertanya lewat chat. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini ada yang ini. Ya, dari Ahmad Fitri Rahmani, IG, YouTube, Facebook, itu semua adalah internet. Ada media massa, maksud saya ada medsos, media sosial,
Kemudian ada juga yang di website tertentu. Itu hampir semua ada iklannya. Bahkan di search engine seperti Yahoo, Google itu juga selalu ada iklannya. Makanya Ustadz mengatakannya iklan internet. Itu di dalam internet banyak sekali jenis-jenisnya. Ada pertanyaan dari Muhammad Rafi Wardana. Kalau yang dipesan handphone, Ustadz, kayak menawarkan pinjaman, promo, itu juga termasuk iklan. Masya Allah, benar. Itu termasuk iklan. Nah, iklan ini bisa kategorinya masuk ke dalam iklan internet, walaupun tidak melalui internet langsung, tapi melalui jaringan komunikasi. Sekarang sering sekali tiba-tiba kita menerima SMS yang ternyata setelah dibuka isinya iklan. Bisa iklan menawarkan pinjaman, bahkan ada iklan diskon. Beberapa restoran fast food kadang menawarkan diskon lewat SMS ketika kita melewati tempatnya, tiba-tiba SMS kita. Dengan menunjukkan SMS ini dapat diskon sekian. Nah, itu juga termasuk iklan. Bagus, Raffi Wardana. Ada lagi yang mau bertanya? Atau memberi contoh iklan yang lain yang di luar apa yang ada di buku paket kalian? Zaman dulu, itu ada juga jenis iklan yang lain, tapi bisa dimasukkan dalam kategori iklan radio, walaupun tidak melalui radio. Tapi karena medianya adalah suara, maka bisa masuk. Beberapa hari yang lalu, Kota Banjarmasin, Pemko, pemerintah Kota Banjarmasin melakukan media ini untuk iklan. Yaitu ada mobil keliling yang memberikan pengumuman. Itu juga termasuk iklan. Jadi ada mobil keliling kemudian mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 September 2020 di Kota Banjarmasin diberlakukan aturan orang-orang yang berada di tempat umum dan tidak menggunakan masker akan dikenai hukuman. Nah, itu jenis iklan juga. Iklan pemberitahuan, tapi dilakukan secara langsung. Dari Sastra Hidayatul Zikra. Ustadz, sponsor yang di kaos bola termasuk iklan kah? Iya, termasuk iklan. Dan kategorinya masuk iklan cetak. Cuma di cetaknya itu masuk iklan display. Bukan di media cetak, tapi di kaos. Bahkan ada juga yang di payung, ada di tas. Nah, itu semua masuk iklan cetak dalam kategori iklan display. Ya, Masya Allah, bagus Sastra Hidayatul Zikra. Itu jenis iklan juga. Sekarang setiap saat kita selalu dipapar dengan iklan. Makanya di dalam bahasa Indonesia ini pun ada bahasan tersendiri tentang iklan. Karena setiap hari kita selalu menghadapi iklan. Baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau di rumah bisa lewat radio, televisi, maupun internet, koran, majalah. Kalau di luar rumah, bisa lewat display-display yang ada di jalan, yang tadi juga kaos yang dipakai orang. Apalagi menjelang pilkada sekarang banyak iklan politik, pembagian kaos gratis partai. Itu juga termasuk iklan. Oke, baik. Kalau tidak ada komentar lagi, Ustadz lanjutkan ke bahasan yang berikutnya. Yang berikutnya yang kita bahas adalah kaidah kebahasaan
di dalam teks iklan. Di buku kalian ini ada di halaman 47 sampai 50. Kalau yang diagram seperti yang kita lihat di tayangan, itu ada di halaman 49. Jadi kaidah kebahasaan teks iklan itu ada 5. Yang pertama, persuasif. Yang kedua, ringkas. Yang ketiga, imperatif. Yang keempat, berkesan positif. Yang kelima, berima puitis. Jadi 5. Apa yang dimaksud dengan persuasif? Kita bahas satu-satu. Persuasif. Karena tujuan iklan itu adalah untuk menawarkan produk atau menawarkan program atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu, maka bahasa yang digunakan harus persuasif. Bahasa persuasif itu bahasa yang bersifat membujuk atau memberikan dorongan atau mengajak, membujuk, mengajak, memberikan dorongan. Makanya bahasa iklan itu selalu persuasif. Sehingga kalau kita melihat iklan itu, kita terdorong. Apakah terdorong untuk membeli, ataukah terdorong untuk melakukan sesuatu. Itu tujuan iklan untuk membujuk. Dan bahasa bujukan itu adalah bahasa persuasif. Kemudian yang kedua, bahasa iklan harus imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif sendiri dalam pengertian bahasa adalah perintah atau permintaan atau seruan. Makanya bahasa iklan biasanya berupa permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Dan menggunakan kata seru. Contohnya, marilah. Atau hadiri. Kalimat yang mengajak. Kata-kata yang mengajak. Jadi bersifat imperatif. Kemudian yang ketiga, supaya terlihat atau terdengar indah, pilihan kata-kata dalam iklan itu biasanya mempunyai rima atau sajak. Rima itu sajak. Dan banyak mempunyai persamaan bunyi. Biasanya kalau ujung-ujungnya diakhiri dengan bunyi yang sama. Hurufnya tidak harus sama, tapi bunyinya sama. Kalau dulu di kelas 7 kita sudah belajar tentang membuat pantun. Nah, ini sama seperti sajak di dalam pantun. Jadi di dalam iklan supaya terlihat atau terdengar indah, bahasanya menggunakan pilihan kata yang berrima, bersajak, dan mempunyai persamaan bunyi. Kemudian yang berikutnya, aspek kebahasaan di dalam iklan itu berkesan positif. Karena iklan itu mengajak, membujuk, maka bahasa yang digunakan juga harus positif, jangan bahasa negatif. Bagaimana bahasa yang positif? Yaitu menggunakan bahasa yang akrab di tengah-tengah masyarakat, yang banyak digunakan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, bahasa iklan tidak harus merupakan bahasa baku. Bisa menggunakan bahasa pergaulan di dalam iklan. Dan menggunakan bahasa yang sering digunakan di dalam masyarakat. Kalau tujuan iklan kita untuk anak remaja, kita menggunakan bahasa para remaja. Kalau untuk anak-anak, kita menggunakan bahasa untuk anak-anak. Baik, start lanjut. Yang berikutnya, ringkas. Orang melihat iklan tidak seperti orang membaca buku. Mereka tidak duduk membuka halaman demi halaman untuk membaca. Tidak. Tapi orang melihat iklan itu hanya sekilas. Makanya kalimat yang dipakai harus ringkas, sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Jangan menggunakan kalimat panjang dan berbelit-belit. Karena orang tidak sempat membaca. Contohnya tadi, iklan-iklan yang sudah kita jadikan contoh. Nah, iklan Intan Ilmu. Penerimaan santri baru SMP Intan Ilmu. Unggul, amanah, berakhlak. Biaya masuk di bawah 8 juta. Info lengkap ini. Tidak ada kalimat lengkap, ada subjek, predikat, objek. Tapi kata-kata singkat yang bisa langsung ditangkap. Apalagi iklan ini tujuannya adalah untuk mereka yang berkendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Orang menggunakan kendaraan ini itu jalannya cepat. Paling tidak 40 km per jam. Tidak akan bisa membaca kalimat lengkap. Makanya menggunakan kalimat-kalimat ringkas, sederhana, mudah dilihat, mudah dipahami. Kalau iklan di media massa, kadang bisa lebih panjang. Atau di media sosial bisa lebih panjang. Contoh yang ini. Karena orang melihat iklan ini dengan berdiam diri. Bukan dengan berjalan. Masih bisa membaca. Tapi bukan kalimat lengkap seperti di dalam buku. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, nah ini contoh langkah-langkah penulisan iklan. Ini langkah-langkahnya ada 4, memulai dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak ramai, nomor 1. Nomor 2, menawarkan solusi. Ketiga, menunjukkan bukti. Keempat, mengajukan harga. Tapi tetap harus dilihat kaidah kebahasaan yang tadi. Yang ada 5. Yang ini. Bahasanya persuasif, imperatif, berirama, berkesan positif, dan ringkas. Kita coba untuk membuat kalimat iklan bersama-sama dari yang ini tadi. Saya ingin membuat iklan obat penurun berat badan. Jadi yang kelebihan berat badan bisa meminum obat ini. Tapi di sini jamu. Anak sekarang tidak suka minum jamu. Sukanya obat. Nah,
Nomor 1, mulai dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak ramai. Di sini contohnya, berat badan Anda berlebih. Orang-orang yang punya berat badan berlebih akan tertarik perhatiannya. Tapi kalau kayak ulung yang sudah kurus, tidak akan tertarik. Tapi mereka yang merasa berat badannya berlebih akan tertarik. Menarik perhatian. Kemudian kedua, menawarkan solusi. Gunakan jamu singset dengan ramuan alami. Kalimat ini persuasif, mengajak, dan imperatif. Menggunakan kalimat ajakan. Gunakan jamu singset dengan ramuan alami. Kalimat ini juga berkesan positif. Bahkan yang pertama, berat badan Anda berlebih, ini positif. Kalau negatif, mungkin ditulis Anda gendut. Nah, ini negatif. Tapi di sini menggunakan ungkapan yang halus. Berat badan Anda berlebih, bukan Anda obesitas, tidak. Tapi kelebihan berat badan. Bisa sekilo, bisa 2 kilo, bisa sekwintal, bisa 1 ton. Kelebihannya. Jadi orang yang merasa berat badannya berlebih cuma sekilo, 2 kilo pun akan tertarik. Tidak hanya mereka yang obesitas. Kemudian langkah ketiga, menunjukkan bukti. Buktinya, sebulan berat badan turun 5 kg secara pasti. Kalimat-kalimat di sini ringkas semua. Kalau tidak ringkas, mungkin di sini akan ditulis, dengan mengonsumsi jamu singset selama sebulan, berat badan Anda akan turun 5 kg secara pasti. Panjang. Dibuat ringkas. Sebulan berat badan turun 5 kg secara pasti. Kaidah bahasanya tadi dapat. Jadi tadi persuasif sudah, imperatif sudah, ringkas sudah, berkesan positif sudah. Kemudian 4, kalau iklan produk, mengajukan harga. Dengan 100.000, badan Anda langsing kembali. Berarti harganya 100.000. Tapi tidak hanya menunjukkan harga. Di sini ada juga rayuan. Badan Anda langsing kembali, persuasif. Puitisnya di mana? Rimanya di mana? Kalau kita perhatikan dari kalimat pertama sampai keempat. Kalau digabung, berat badan Anda berlebih, gunakan jamu singset dengan ramuan alami. Sebulan berat badan turun 5 kg secara pasti. Dengan 100.000, badan Anda langsing kembali. Semuanya berakhir dengan bunyi I. Mempunyai rima. Walaupun yang pertama berlebih, memang H, tapi bunyinya bunyi I. Kalimat kedua juga I, ketiga I, keempat I. Berarti dengan langkah-langkah ini sudah memenuhi kelima kaidah kebahasaan dalam iklan. Ya, silakan dicatat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Baik, kiranya cukup untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.